Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mutadi dengan NIM 1212020018. Nah, di sini saya akan menjawab soal pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah pendidikan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama soalnya itu apa sih manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam? Mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam, serta jelaskan dengan komprehensif. Nah, mempelajari filsafat pendidikan Islam memiliki sejumlah manfaat. Yang penting diantaranya memahami tujuan pendidikan. Karena filsafat pendidikan Islam membantu kita memahami tujuan sebenarnya dari pendidikan. Melalui pemahaman ini kita dapat mengarahkan pendidikan agar sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Lalu mengembangkan metodologi pendidikan. Karena filsafat pendidikan Islam ini membantu kita mengembangkan metode-metode pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk metode pengajaran, metode penilaian, dan penelitian, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Lalu meningkatkan kesadaran agama juga, karena mempelajari filsafat pendidikan Islam dapat meningkatkan kesadaran kita tentang agama dan membantu kita mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Adapun kenapa sih filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Nah, karena filsafat membangun pendidikan berbasis Islam. Dalam masyarakat yang semakin maju, penting untuk membangun pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam. Filsafat pendidikan Islam sendiri memberikan landasan dan panduan untuk membangun pendidikan yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam. Lalu mengatasi tantangan kontemporer juga. Mempelajari filsafat pendidikan Islam itu perlu dikaji dengan membantu kita mengatasi tantangan pendidikan kontemporer dengan perspektif yang sesuai dengan ajaran Islam. Membantu kita menghadapi isu-isu seperti teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun pengertian filsafat pendidikan Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip, tujuan, metode, dan masalah-masalah pendidikan dalam kerangka pemahaman dan implementasi nilai-nilai Islam. Karena filsafat pendidikan Islam mencakup pemahaman tentang pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi manusia secara holistik, serta memahami pendidikan sebagai bagian integral dan tugas dakwah dan pembangunan masyarakat yang lebih baik. Adapun soal yang kedua itu deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Gitu. Ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam mencakup beberapa aspek. Yang pertama antara lain tujuan pendidikan Islam, kedua metode pendidikan, ketiga etika pendidikan. Gitu. Adapun tujuan pendidikan filsafat itu filsafat pendidikan Islam sendiri mempertimbangkan tujuan-tujuan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena hal ini melibatkan pengembangan akhlak yang baik, peningkatan pengetahuan agama, pembentukan karakter yang islami, dan meningkatkan kajian spiritual, kualitas spiritual individu. Adapun metode pendidikannya itu filsafat pendidikan Islam membahas metode-metode pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan pengajaran yang islami seperti pembahasan berbasis Al-Quran dan hadis, penggunaan metode dialog, dan diskusi, serta pendekatan yang berpusat pada siswa menjadi fokus dalam kajian ini. Dan yang terakhir, etika pendidikan ini, filsafat pendidikan Islam juga membantu membahas etika pendidikan yang berlandaskan pada ajaran Islam. Etika ini meliputi sikap atau perilaku yang islami dalam proses pembelajaran seperti adil, sabar, jujur, dan bertanggung jawab. Adapun dalam segi ontologi, filsafat pendidikan Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk memiliki fitrah, potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan kehendak Allah. Dan dalam segi epistemologi, filsafat pendidikan Islam mengakui pentingnya pengetahuan dan pengembangan akal manusia. Namun pengetahuan dan akal harus diarahkan dan dikendalikan oleh ajaran Islam. Dan adapun yang terakhir, dalam segi aksiologi itu filsafat pendidikan Islam mengutamakan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Nilai-nilai seperti keadilan, kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, dan keikhlasan menjadi landasan untuk membentuk karakter perilaku dalam konteks pendidikan. Tuh. Adapun yang soal yang ketiga itu, pandangan menurut saya filsafat pendidikan Islam memiliki peran yang penting dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religiositas sesuai dengan konsep Islam. Mungkin ada beberapa gitu pandangan saya tentang bagaimana sih filsafat pendidikan Islam dapat mencapai tujuan ini. Yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang Islam. Filsafat pendidikan Islam membantu peserta didik memahami agama Islam secara mendalam melalui pemahaman benar tentang ajaran Islam. Yang kedua, pembentukan karakter Islami. Karena filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya membentuk karakter Islami pada peserta didik. Dan yang ketiga, pengembangan spiritualitas. Filsafat pendidikan Islam mengakui pentingnya pengembangan spiritualitas dalam pendidikan. Karena peserta didik diajarkan untuk memperdalam hubungan mereka dengan Allah melalui ibadah, doa, zikir, dan refleksi diri, dan lain-lain. Itu yang keempat, pembiasaan praktik keagamaan. Karena filsafat pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembiasaan praktik keagamaan seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran,
dan berbuat kebaikan, mereka dapat memperkuat nilai religiusitas. Yang kelima itu pembentukan kesadaran sosial dengan kemanusiaan dan kemanusiaan. Filsafat pendidikan Islam juga mengajarkan peserta didik untuk memiliki kesadaran sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Tuh. Adapun yang keempat itu, menurut pandangan saya, sikap seorang pendidik dalam mengaktualisasikan nilai yang terkandung dalam agama yang bisa mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme. Nah, sebagai peserta didik, sikap yang perlu diadopsi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama yang terkandung dalam agama dan mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme adalah sebagai berikut. Itu yang pertama mungkin toleran dan penerimaan. Karena pendidik harus memiliki sikap toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan. Yang kedua, pendidikan yang inklusif. Seorang pendidik juga perlu mengadopsi pendekatan pendidikan yang inklusif, yang mengakui dan menghargai keragaman agama maupun budaya. Yang ketiga itu kritis dan rasional. Pendidik harus mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan rasional. Mereka harus mengajarkan peserta didik untuk mempertanyakan dan menganalisis keyakinan dalam ajaran agama secara objektif. Keempat, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Karena pendidik perlu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti keadilan, perdamaian, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Yang kelima, pendidikan kontekstual. Pendekatan pendidikan kontekstual dapat membantu menghindari pengkultusan dan fanatisme dengan menempatkan ajaran agama dan konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Dengan mengadopsi sikap dan pendekatan ini, pendidik dapat mengaktualisasikan nilai-nilai agama dengan cara yang sehat dan menghindari pengkultusan dan fanatisme yang berpotensi merugikan. Gitu. Adapun soal yang kelima itu, kesulitan dalam kehidupan sosial membuat masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan moralitas dan ajaran agama dalam mencakup keperluan dari aspek ekonomi mereka, terutama pada saat krisis dan resesi global seperti sekarang. Menurut saya, dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini, sikap seorang pendidik yang ideal yaitu yang menjaga keseimbangan. Seorang pendidik harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan moralitas atau ajaran agama. Mereka harus memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya menjalankan nilai-nilai agama dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Selanjutnya yaitu inspirasi dan teladan. Seorang pendidik harus menjadi inspirasi dan teladan bagi peserta didik dan menjalankan nilai-nilai agama dan moralitas. Selanjutnya pendidikan nilai. Pendidik harus memberikan nilai yang harus kepada peserta didik yang kuat. Mereka harus mengajarkan nilai-nilai agama dan moralitas secara sistematis dan kontekstual sehingga peserta didik memahami pentingnya menjalankan nilai-nilai dalam situasi apapun, termasuk saat menghadapi kesulitan ekonomi. Tuh. Selanjutnya yaitu peningkatan kesadaran sosial kemanusiaan. Pendidik harus mendorong peserta didik untuk memiliki kesadaran sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Mereka harus mengajarkan pentingnya membantu sesama, berbagi dengan yang kurang, dan menjalankan tanggung jawab sosial sebagai bagian nilai-nilai agama dan moralitas. Selanjutnya itu peningkatan keterampilan ekonomi. Selain pendidikan nilai, pendidikan juga harus membantu peserta didik meningkatkan keterampilan ekonomi mereka. Mereka harus memberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, mempromosikan kewirausahaan, dan memberikan dukungan mencari peluang ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moralitas. Dengan sikap seperti ini, seorang pendidik dapat membantu peserta didik menghadapi tantangan zaman, termasuk kesulitan ekonomi, dengan cara yang seimbang antara aspek ekonomi dan nilai-nilai agama atau moralitas. Mereka dapat membantu peserta didik memahami bahwa keberhasilan ekonomi tidak harus bertentangan dengan moralitas dan ajaran agama, melainkan dapat dicapai dengan menjaga keseimbangan yang baik antara keduanya. Itu soal yang keenam, selanjutnya soal yang keenam, yaitu Tuhan telah menyiapkan alam semesta untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Gitu. Apa sih pemanfaatan atau eksploitasi alam secara berlebihan dapat berdampak negatif? Di sini saya akan menjawab. Islam mengajarkan konsep pemeliharaan habluminal alam dan keseimbangan alam semesta serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau pengelola, pengelola di muka bumi ini. Dalam konteks pendidikan Islam menyediakan kerangka pemahaman dan tindakan yang dapat membantu manusia berinteraksi dengan alam semesta secara berkelanjutan. Tuh, beberapa cara Islam menghadapi masalah interaksi manusia dengan alam melalui jalur pendidikan Islam. Yang ini pendidikan kesadaran lingkungan. Pendidikan Islam mengajarkan peserta didik tentang lingkungan yang tinggi, memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Peserta didik diajarkan untuk menghargai keindahan dan keberagaman alam semesta serta tanggung jawab mereka dalam memelihara dan menjaga alam. Selanjutnya, pendidikan mengenai hukum-hukum Allah dan alam semesta. Pendidikan Islam juga mengajarkan peserta didik tentang hukum-hukum Allah yang berlaku dalam alam semesta seperti hukum alam, siklus kehidupan, dan keseimbangan ekosistem. Peserta didik diajarkan untuk memahami, menghormati hukum-hukum ini serta menghindari tindakan yang merusak alam semesta. Selanjutnya, pendidikan mengenai pembangunan berkelanjutan. Islam mendorong pembangunan yang berkelanjutan yang menimbangkan kebutuhan
masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang mendatang. Pendidikan Islam mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, mengurangi limbah atau polusi, serta memperhatikan dampak jangka panjang dan tindakan mereka terhadap alam semesta sehingga tidak membuat alam tercemari atau terusak oleh kita. Nah, yang selanjutnya pendidikan etika lingkungan. Pendidikan Islam mengajarkan etika lingkungan yang meliputi penghargaan terhadap ciptaan Allah, menjaga kebersihan, menghindari pemborosan, dan bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang merusak lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam juga mengajarkan peserta didik tentang tanggung jawab sosial dalam menjaga alam semesta. Mereka diajarkan untuk berperan aktif dalam kegiatan konservasi pelestarian lingkungan dan mengambil bagian dalam upaya global untuk melindungi alam semesta. Dengan demikian, melalui pendidikan Islam, peserta didik diberikan pemahaman, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan alam semesta dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena pendidikan Islam juga membantu membangun kesadaran, etika, dan tindakan yang mempromosikan keberlanjutan dan pemeliharaan alam semesta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.